Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam advokat Indonesia, salam keadilan. Berjumpa kembali dengan saya Pramadya Harilawardin, dosen pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada kesempatan kali ini adalah video perkuliahan yang diselenggarakan oleh IAIN Ponorogo pada mata kuliah manajemen advokasi atau keadvokatan. Sesi kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yakni strategi marketing kantor advokat profesional. Baik, kita awali perkuliahan bahwa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana membangun sebuah kantor advokat yang modern. Nah, pada video kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema, yakni strategi marketing kantor advokat profesional. Tema ini sangat penting dan sangat strategis bagi teman-teman mempelajarinya sebelum terjun langsung ke dunia profesional advokat. Ya, baik, saya awali dari sebuah ungkapan yang dikemukakan oleh Peter F. Drucker. Ini adalah bapak marketing dunia. Beliau sering menulis tentang strategi-strategi pemasaran. Beliau mengatakan marketing is everything and everything is marketing. Baik, bagaimana dan apa isi dan esensi daripada apa yang dikemukakan Peter F. Drucker? Kita simak selanjutnya ini ya, bahwa pada intinya apa yang dikemukakan Peter F. Drucker itu bermuara pada makna bahwa segala sesuatu itu bergantung pada pemasaran. Jadi begini, setelah mengenal wilayah hukum apa yang menjadi bidang garap seorang advokat, maka selanjutnya Anda perlu memahami, perlu mengecamkan di dalam dirinya bahwa tidak semua klien itu datang dengan sendirinya. Oleh karenanya sehingga saudara-saudara perlu melakukan langkah-langkah pemasaran untuk apa? Agar mendapatkan klien atau nasabah atau pengguna jasa kantor advokat. Suhu manajemen atau suhu pemasaran Peter F. Drucker itu mengumumkan petuahnya bahwa inti dari semua kegiatan bisnis itu tiada lain adalah menciptakan pelanggan melalui pemasaran. Jadi Anda tidak akan percaya jika ada pelaku bisnis yang mampu mempertahankan eksistensinya, tapi mereka tidak memperhatikan pemasarannya. Maka tidak salah ada ungkapan itu tadi bahwa marketing is everything and everything is marketing. Jadi mungkin selama ini pula sering kita berpikir bahwa fungsi pemasaran itu berlaku pada lembaga-lembaga yang sangat mementingkan laba atau bisnis company. Pemikiran itu memang tidak selamanya salah. Namun Anda kalau berpikir jernih, organisasi yang nirlaba, misalnya yayasan, sebuah klub, sebuah komunitas gaya hidup, komunitas sepeda motor dan sebagainya, itu pun juga sebenarnya melakukan proses pemasaran. Namun teknik pemasarannya itu dengan menggunakan formulasi yang terselubung, pemasarannya yang halus. Bahkan begini, lembaga pendidikan TK sampai perguruan tinggi
yang notabene sebetulnya itu adalah lembaga pendidikan yang harusnya nirlaba, itu pun juga melakukan yang mana pemasaran. Yaitu jadi tahun ajaran baru mereka sering membuat brosur, mengumumkan di media massa dan lain sebagainya. Bahkan kalau Anda jeli juga, partai politik itu kan juga sering melakukan praktek pemasaran yang secara terselubung. Misalnya dia memberikan santunan kepada korban bencana alam. Jadi pikiran kita harus jeli, jangan terkecoh menganggap tindakan partai politik kadang membantu korban bencana alam itu merupakan kepedulian sosial. Walaupun demikian, itu di situ ada teknik pemasaran yang terselubung tadi. Nah, bisnis jasa hukum sebetulnya ya, itu tidak luput dari pemasaran agar supaya eksistensi bisnis ini selalu sustainable, selalu terjaga. Walaupun nanti ya, ada aturan yang melarang. Dalam hal ini etika profesi advokat itu melarang advokat atau kantor advokat itu melakukan yang namanya promosi. Nah, ini di Indonesia. Hal ini berbeda ketika teman-teman berkunjung ke Amerika. Para lawyer di sana itu tidak segan memasarkan bisnis jasa hukum ini secara terbuka. Nah, kalau di sana legal, boleh mempromosikan kantor advokat maupun jasa bisnis hukum. Nah, walaupun sedemikian, pada video kali ini nanti akan saya berikan bagaimana melakukan sebuah pemasaran tanpa melanggar kode etik. Namun sebelum pada teknik pemasaran yang tidak melanggar kode etik, perlu saya sampaikan ini tadi, bahwa di dalam pasal 8 huruf B Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan bahwa pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang itu adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebihan. Nah, maka kemudian saya menawarkan sebuah solusi bahwa pemasaran itu tanpa melakukan atau pemasaran tanpa beriklan. Itu adalah solusi yang saya tawarkan. Nah, bagaimana teknik pemasaran itu tanpa beriklan? Nah, disinilah saya merangkum beberapa teknik-teknik pemasaran kantor advokat itu tanpa beriklan. Yang pertama, sebagai seorang advokat, teman-teman harus jeli dalam hal ini mencoba menghimpun, menganalisis latar belakang apa yang mendasari seseorang itu menggunakan jasa hukum. Rata-rata mereka menggunakan jasa hukum itu dalam keperluan apa? Nah, disitulah tempat di mana teman-teman semuanya bisa melakukan marketing. Ini saya coba mencontohkan beberapa hal. Misalnya, ada perkara seorang suami dan istri bercerai ya, atau melakukan perceraian. Salah satu dari pihak mereka itu pasti ada rasa ketakutan akan kehilangan hak asuh maupun gonogini. Nah, di situ tempat advokat seharusnya jeli melihat ada tempat marketing di dalam perkara tersebut.
Yang lain misalnya seorang tersangka atau terdakwa pasti juga ketakutan akan kehilangan kebebasan. Dan yang lain misalnya adalah perkara seorang ahli waris yang tega menggugat saudaranya. Ada perkara waris. Dan yang terakhir ini adalah seorang investor yang melakukan perjanjian bisnis. Nah, disinilah letak seseorang itu membutuhkan jasa hukum. Teman-teman harus jeli melihat potensi, melihat ladang garap seorang advokat yang sangat luas. Kemudian pemasaran tanpa beriklan yang selanjutnya adalah dengan cara pencitraan, building image melalui publikasi yang tidak melanggar kode etik. Nah, di sini maksudnya bahwa proses pencitraan di sini bukan pansos, ya. Namun langkah-langkah mekanis yang direncanakan mengkomunikasikan ide, gagasan, memasarkan produk kantor advokat itu kepada publik tanpa melanggar kode etik. Ya. Pencitraan itu sangat luas. Berbagai sarana bisa ditempuh, baik melalui sarana informasi yang terkini, tercanggih. Namun ya perlu digarisbawahi, ya, sarana yang digunakan itu ya mempromosikannya itu tanpa harus melanggar kode etik gitu tadi. Misalnya tidak beriklan di stasiun televisi, di media massa. Nah, lantas bagaimana? Misalnya ada cara yang tidak melanggar. Misalnya teman-teman menjadi seorang narasumber di media massa, di radio, ya, dan lain sebagainya. Itu bentuk daripada pencitraan. Kalau boleh saya menilai seorang advokat yang saya sangat respect dan saya kagum pada beliau, Hotman Paris, itu sering melakukan pencitraan melalui publikasi yang tidak melanggar kode etik. Bahkan dia sendiri menjadi host di Hotman Paris Show. Itu merupakan pencitraan yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, di satu sisi dia sebagai pemimpin talk show, tapi dia juga sekaligus memasarkan secara tidak langsung kantor advokatnya. Karena saya lihat beberapa bintang tamu yang hadir di acara tersebut juga membahas tentang bisnis jasa hukum yang digeluti oleh Hotman. Yang ketiga, pemasaran yang tanpa beriklan itu adalah melalui saluran promosi yang tersedia. Saluran promosi yang tersedia itu misalnya menggunakan direct mail, surat secara langsung. Anda meng-email ke sebuah perusahaan tertentu menawarkan jasa hukum, itu boleh dan sah. Atau melakukan penawaran jasa melalui company profile. Teman-teman membuat company profile. Bagaimana gambaran profil dari kantor advokat teman-teman? Nah, itu dikirimkan ke sebuah perusahaan secara langsung, ya. Kemudian perusahaan tertarik dengan company profile yang teman-teman tawarkan. Itu pemasaran tanpa beriklan. Yang ketiga, melalui referensi. Referensi maksudnya di sini penyimpanan informasi dokumentasi tentang para klien ke dalam sebuah basis data. Nah,
biasanya begini, kalau di websitenya teman-teman, websitenya para lawyer yang handal itu kan di situ dituliskan para klien-klien yang menggunakan jasa hukum kantor tersebut. Nah ini kan akhirnya ketika yang terpampang di website teman-teman itu, websitenya kantor advokat yang kondang itu banyak perusahaan-perusahaan yang bonafit, maka akan mengundang banyak perusahaan yang lain juga menggunakan jasa daripada kantor advokat tersebut. Yang lain-lain misalkan media massa dan lain sebagainya itu juga merupakan saluran promosi yang tersedia seperti tadi, menggunakan kesempatan sebagai narasumber di media massa itu secara baik, menjadi pembicara di seminar-seminar hukum, ya seminar-seminar hukum itu juga dengan baik. Itu saluran promosi, saluran pemasaran yang tanpa beriklan. Yang lain sebagainya itu adalah teman-teman ketika sudah membentuk kantor advokat itu harus selalu inovatif dan kreatif ya. Misalnya ya sekarang banyak advokat muda itu yang mempunyai website, mempunyai channel YouTube dan sebagainya, mempunyai gerakan sosial. Itu merupakan bagian-bagian daripada inovatif. Pernah saya mendengar ada kantor advokat di Yogyakarta menyelenggarakan turnamen sepak bola, turnamen apalah yang sekiranya itu mengundang massa yang banyak, yang kemudian dari situ kan muncul orang tersebut, kantor tersebut memperkenalkan dirinya sebagai kantor advokat. Nah, yang terakhir ini adalah bahwa pemasaran yang tanpa beriklan ini adalah menjadikan semua orang yang ada di kantor advokat itu sebagai sales, ya, menjadikan seorang atau seluruh orang yang berada di kantor advokat itu sebagai sales. Nah, ini orang yang menawarkan kepada seseorang tentang kualitas, tentang produk yang dimiliki oleh kantor. Nah, ini sebagai semacam referensi ya, atau sarana promosi yang baik itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan, melalui media massa, ada online, ada mass media cetak dan sebagainya, iklan non komersil. Yang keempat ini adalah snowball itu maksud saya kedok tular, dari klien ke klien. Dari klien A itu karena pernah menggunakan jasa hukum dari teman-teman, kemudian menceritakan pengalamannya menggunakan jasa kantor advokat kepada teman yang lain, sehingga teman yang lainnya itu ketika terjadi permasalahan menggunakan jasa hukum daripada kantor kita. Ada online network, ini juga penting di dunia modern sekarang ini. Online network sangat penting. Kemudian public speaking dan lobby. Nah, di lobby ini merupakan ketika kita mendapatkan klien, kemudian lobby ini juga misalnya lobby di sini adalah juga bisa dikatakan ketika teman-teman berurusan dengan penegak hukum yang lain, di situ lobby itu kan dari lobby dari penegak hukum itu kan juga pernah mempromosikan kantor advokat kalian, atau dari teman ke teman lobby sana sini, itu kemudian menghasilkan yang namanya klien. Ya, mungkin itu video singkat pada sesi kali ini. Untuk yang terakhir nanti akan saya masukkan sukses story advokat sukses
dalam hal ini tips menjadi pengacara sukses versi Hotman Paris. Terima kasih dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu calon klienmu, ya. Kalau klienmu itu adalah pengusaha, misalnya Chandra Asri, Anda sudah tahu siapa dia. Anda dia punya website, jadi Anda bisa langsung ada bahan untuk bicara, ya kan? Oh, bidang usaha kamu ini, Anda hidup di golongan kaku. Knowing your client. Kalau kamu ketemu klien pada saat interview, kamu harus pretending seolah-olah kau ahli, no choice. Dia datangnya ke ahli kan? Kalau kelihatan kau goblok atau belum ada pengalaman, bagaimana? You have to pretending kau itu udah jago. Karena orang bayar kamu itu adalah untuk protecting. Kalau Anda nggak ngerti apa-apa, jadi penguasaan masalah. Sebelum dia datang, you have to ask masalah apa, agar Anda sempat belajar. Ketika honor jangan pernah bikin menjadi penghalang. If you are nothing, kalau Anda belum ada pengalaman, tidak perlu gratis. Karena apa? Pengalaman kamu itulah yang menjadi awal dari uangmu. Pengalaman kamu itulah yang menjadi awal dari karirmu. Jadi gratis pun apa boleh buat. Kalau itu menarik, kalau misalnya kepailitan, ambil. Jangan terlalu mahal harga, yang penting dapat dulu. Begitu Anda sudah jago, datang sendiri ke klien. Success is when your idol become your rival. Sukses itu apabila idola kamu menjadi rival. Welcome to YouTube channel Hotman Paris Official. Jangan lupa subscribe karena inilah satu-satunya YouTube yang berdasarkan kasus nyata. YouTube lain banyak kan hanya canda-canda, guyon-guyon, nggak tahu artinya apa. Tempat saya kasus nyata dan motivasi nyata. Topik hari ini adalah saya mau kasih bagi pengalaman dengan para orang tua kepada para bapak ibu di rumah, bagaimana membuat anak sukses. Bagaimana membuat anak sukses. Ternyata yang paling utama yang harus dibangun oleh orang tua adalah motivasi. Sejak kecil anak itu harus dimotivasi. Sejak kecil kasih dia cerita-cerita heroik, kasih dia cerita-cerita keberhasilan orang. Akhirnya darah dagingnya itu akan terus dipengaruhi oleh ambisi. Nih saya kasih contoh nih, Huawei, ya, perusahaan telekomunikasi yang bisa menggetarkan Amerika, Kamu tahu pendirinya itu namanya Ren Zhengfei. Ren Zhengfei sampai umur 18 tahun masih hidup dalam kemiskinan di suatu pegunungan di Cina. Sampai umur 18 tahun. Waktu dia kecil, ibunya harus menanam pohon labu di jalan-jalan berbatuan agar bisa untuk makan. Pohon labu agar bisa untuk makan. Kalau sudah waktunya makan di malam hari, berkumpullah si Ren Zhengfei ini dengan keluarganya semua memakan labu. Ya, pancinya itu dipanasin oleh ibunya, terus kemudian dimasak labunya, barulah mereka makan. Dan tentu labu kan 2 jam juga udah lapar lagi. Kemudian ibunya akan kemudian memasak urat pohon. Bayangkan kegetiran hidupnya. Tapi ibunya Ren Zhengfei, pendiri Huawei, selalu tiap malam menceritakan tentang heroik kepahlawanan kepada Ren Zhengfei, ya. Salah satu adalah ketika masa kecil, waktu dia masa-masa bayi, ibunya Ren Zhengfei ini menceritakan tentang kepahlawanan dari zaman dahulu kala, yaitu Hercules. Bagaimana Hercules menjadi pahlawan.
bagaimana Hercules menjadi pahlawan melawan musuhnya ibu tiri, yaitu namanya Hera. Itulah yang terus-terusan dalam pikiran daripada si Ren Zhengfei. Akhirnya dia, pada waktu dia mulai membuka pabriknya, lu tahu nggak, dia bawa kasur ke kantor. Para engineer-nya bawa kasur. Mereka kalau udah capek tidur di bawah tempat kerja, di bawah meja kerja, dan kemudian kerja lagi. Dan dia sekarang merajai dunia. Oke, jadi kamu mau kaya tapi jam 4 udah pulang ke rumah, bangun jam 10. Gimana bisa? Orang tua juga karaoke melulu, gimana bisa memotivasi anak? Apa yang dilakukan oleh ibunya pendiri Huawei adalah yang dilakukan oleh ibu kandung dari Hotman Paris pada waktu masa kecil. Saya bukan dari orang susah. Bapak saya pengusaha mobil di Tapanuli. Tapi ibu saya berasal dari pegunungan. Berasal dari Bali Gunung. Setiap sekali atau 2 kali seminggu, ibu Hotman Paris akan membeli ikan mujair 1 ember, anaknya 10. Dan supnya itu harus diminum oleh anak-anaknya. Ditambah lagi telur dan daun pepaya. Dan setiap waktu makan, ibu saya selalu memberikan motivasi. Makan nak, agar kau pintar di sekolah. Bahasa Bataknya, minum sok maun, asa maloho di sekolah. Minum amang, asa maloho di sekolah. Itu artinya, minum supnya ini nak, biar kau pintar di sekolah. Ini air mataku mau menangis nih setiap saya ngomong ibu saya. Tapi itu adalah kenyataan. Pada tahun 70-an ibu saya dari daerah bisa menyekolahkan 6 orang sempat dalam tahun yang sama di satu kampus termahal, yaitu Universitas Katolik Parahyangan, yang bergaul dengan orang-orang Chinese kaya. Nah, itulah ibu saya. Oke. Hal lain yang perlu diperhatikan oleh para generasi milenial, terutama yang mau jadi pengacara, jangan terlalu sekolah terlalu banyak. Jangan sekolah terlalu banyak. Profesor doktor itu hanya pajangan. Aku juga doktor cum laude, tapi saya nggak begitu dapat banyak dari sekolah gua. Aku nggak begitu dapat banyak dari apa. Yang paling utama adalah jam terbang kerja. Jam terbang kerja. Makanya begitu Anda lulus sarjana, usahakan langsung kerja. Kamu tahu salah satu sahabat saya konglomerat Tulen, yaitu Prayogo Pangestu. Dia adalah klien saya dan juga sahabat saya. Konglomerat pemilik Barito Group dan Chandra Asih. Dan sekarang hartanya sudah nggak tahu karena terlalu banyak. Saya pernah mendampingi dia di suatu pertemuan, dan saya dalam kapasitas sebagai kuasa hukum dia bergelar doktor. Pada waktu dia ditanya oleh yang wawancara, gelarnya apa? Dia hanya bilang, gelarnya lulus SMP. Lulus SMP, SMA pun nggak lulus. Sementara kuasa hukum yang mendampingi dia, semuanya doktor. Kamu tahu, Lim Seliong datang ke Indonesia hanya pakai sandal jepit. Kamu tahu, Eka pendiri Sinar Mas juga datang waktu muda di Makassar, sebelumnya adalah naik sepeda. Kamu tahu, klien saya juga Hokiarto datang, Hokiarto yang kasus Goro, Tanah Goro yang membuat salah seorang anak presiden masuk penjara. Klien saya juga. Banyak Chinese konglomerat percaya sama saya. Oke? Jadi jangan terlalu banyak sekolah, jam terbang yang perlu. Oke, inilah koleksi motivasi, kata-kata quote, kata-kata indah yang sebagian besar sudah saya terapkan dalam hidupku. Oke, saya kasih contoh nih. Ini kata pembalap Lorenzo. Success is when your idol become your rival. Sukses itu apabila idola kamu menjadi rival. Artinya apa? Idola kamu itu kan pasti orang hebat. Tapi kalau
kamu bisa menjadi saingan atau rival, berarti kan kau juga hebat. Berarti sama-sama hebat. Berarti yang semula kau pengagum dari orang hebat menjadi sama-sama hebat. Akhirnya menjadi bersaing. Kamu tahu rahasianya? Waktu saya lulus tahun 82, bos saya pertama adalah pengacara terkenal Oceh Kaligis yang sekarang di penjara. Dia adalah salah satu idola saya. Tapi karena saya bergabung 20 tahun di kantor pengacara internasional yang dipimpin oleh Dr. Nono Anar Makarim, yang anaknya adalah Nadiem Makarim, pendiri Gojek, nama kantornya Makarim Mentaira, saya 20 tahun digocol oleh orang bule. Akhirnya Oceh Kaligis, semula idola gua, menjadi rival saya, menjadi saingan saya. Kasus-kasus besar kami sering berlawanan. Idola saya yang kedua, baik dalam cara berpakaian, adalah Adnan Buyung Nasution. Saya pertama kali tahu ada law firm internasional waktu saya masuk di kantor internasional Adnan Buyung. Saya sangat kagum cara berpakaian dia. Makanya saya hampir tidak pernah ke kantor tanpa pakai jas. Itu gaya Adnan Buyung Nasution, dan cara bicaranya selalu kesimpulannya to the point dulu, baru penjelasan belakangan. Tapi Adnan Buyung yang semula adalah idola saya, berubah menjadi rival saya, menjadi rival saya, ya. Oke, mungkin akan saya sambil jalan akan saya tugaskan, ya diambil dulu sidang arbitrasi Singapura di Singapura, ya. Inilah dia nih. Inilah masa-masa terakhir beberapa tahun sebelum Adnan Buyung meninggal. Kami berhadapan dalam suatu perkara internasional di Singapura, perkara tambang. Ini saya Hotman, ini anak saya Frank yang dulu dari London, ini tim saya dari London, QC, Queen Council, ini asisten Queen Council dari London, dan ini Drew and Navier, anak buahnya Davinder Singh. Di sebelah sini duduk, lu tahu nggak? Di sebelah sini, waktu itu kita sebagai tergugat. Di sebelah sini yang duduk tahu nggak siapa? Tim lawyer Singapura dan Adnan Buyung Nasution. Akhirnya yang dulu idola saya berubah menjadi rival saya. Kasus nyata. Ini juga nih. Ini adalah pengacara paling top di Singapura. Siapa yang nggak tahu Mr. Davinder Singh? Dan saya sering satu tim sama dia perkara. Oke? Batak tebak langsung. Oke. Kemudian tadi sudah Lorenzo. Sekarang saya tidak penggemar dari, saya bukan pendukung Hitler. Tapi kata-kata ini dari Hitler perlu dicamkan. If you want to shine like sun, kalau Anda mau bersinar kayak matahari, first you have to burn like it. Pertama-tama kau harus panas, terbakar kayak matahari. Coba nih, itulah kata Adolf Hitler. Saya tidak suka perbuatan dia, tapi kata-kata ini intinya apa? Kalau Anda mau jadi bersinar, kalau Anda menjadi orang hebat, pengorbanan itu sangat perlu. Kalau Anda mempunyai Lamborghini, jangan jam 3 udah di rumah, jangan hidup di ketiak mertua, oke? Jangan bangun jam 10, bangun ke saya jam 3 subuh, oke? Kemudian ada satu lagi nih. Nah, ini idola saya ini. Film The Godfather. Oke? Marlon Brando mengatakan, great men, orang besar are not born great, they grow great. Orang besar tidak lahir sebagai orang yang besar, tidak lahir sebagai sukses, tapi mereka pelan-pelan tumbuh menjadi orang besar. Tumbuh menjadi orang besar. Semua kata-kata motivasi di sini adalah kata-kata orang sukses. Kata-kata orang sukses. Coba lihat nih, ya. Oke, ini Ronaldo. Ronaldo itu dia mengatakan setiap hari dalam hidupnya yang dia pikirin adalah how to be the best. Itulah yang saya alami, yang saya datang ke pikiran saya tiap pagi. I never try to hide the fact that my only goal is to be the best. Cristiano Ronaldo. Jadi kepada para ibu di rumah,
pada orang tua di rumah, orang tidak mungkin sukses tanpa ada motivasi. Orang tidak mungkin sukses tanpa ada motivasi. Bangunlah motivasi anak-anakmu, buat darahnya itu terbakar agar salut sama orang sukses, salut sama orang terkenal, agar suatu waktu dia menjadi great man. Oke? Banyak di sini kata-kata mutiara, but satu-satunya YouTube channel adalah yang menceritakan, memposting hal-hal yang nyata, hanya YouTube channel Hotman Paris Official. Oke? Segera subscribe, Anda, teman-teman kamu ajak, karena kasus nyata, sejarah bangsa, kasus hukum, petualangan menjadi orang sukses ada di YouTube Hotman Paris Official. Salam Kopi Joni. Itulah Dr. Nono Anwar Makarim. Dr. Nono Anwar Makarim adalah bapaknya Nadiem Makarim, pendiri Gojek. Dia lulus dari Harvard Law School. Ini waktu saya masih langsing sudah jadi pengacaranya Bambang Triatmojo. Yang di sebelah kiri saya adalah Oce Kaligis. Ini waktu saya membela mahasiswa Trisakti waktu penembakan huru hara tahun 98. Dan banyak. Termasuk dengan presiden yang juga sekarang jadi yang juga capres. Tahun 90-an sudah puluhan kali saya ditulis oleh The New York Times nih. Coba lu bisa kebayang nggak nih? Ini waktu Imlek, lu bisa kebayang nggak nih, ya? Ada Batak tebak langsung berada di tengah-tengah para konglomerat, ya. Ini ada siapa? Cincin gua sampai lepas nih. Ada Frankie Sinarmas, ada Prayogo Pangestu, sama ada Teddy Rahmat. Ini semua keluarganya pewaris-pewaris. Coba lihat nih. Nih. Imlek saya bisa duduk di tengah-tengah keluarganya. Artinya apa? Inilah yang berlaku dalam hidup saya. Begitu banyak konglomerat, they trust me. Salam Hotman Paris. Wajibkan anakmu. And goodbye. Jangan lupa subscribe di my YouTube Hotman Paris Official. Dah, ciao.